Di awal film, memperlihatkan seorang pimpinan Yakuza bernama Machi. Ia tengah mentato punggungnya di sebuah ruang tato yang kumuh di Osaka. What's it, man? What the fuck? You doing it wrong. Si tukang tato tua yang mengerjakan tato itu menatap Machi dengan tajam dan berkata, "Jika kau merasa sakit, berarti kau tak pantas hidup di dunia yang keras ini." Kata-kata itu seperti menyentuh sisi kelemahan Machi dan membuatnya marah, terhina, dan semakin gelisah. Tiba-tiba, salah satu anak buah Machi datang dengan sepucuk surat berisi pasir hitam. Ketika pasir itu tumpah, wajah sang tukang tato berubah ketakutan. Dia mengenali tanda itu, sebuah momen buruk yang tidak bisa diabaikan. Namun, Machi dan anak buahnya hanya tertawa, menganggapnya sebagai lelucon belaka. Tapi si pria tua mulai bercerita tentang sebuah kejadian mengerikan yang pernah dia alami. Dulu dia juga menerima surat dengan pasir hitam serupa. Dan setelah itu, para ninja muncul dari bayang-bayang menghancurkan segalanya. Semua yang ada di sana tewas dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Machi dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak dan menganggapnya tidak serius. Namun, saat itulah suasana berubah drastis. Kepala salah satu anggota Yakuza tiba-tiba terbelah. Ketegangan langsung meliputi ruangan. Pedang berayun tanpa terlihat sosok yang membawanya, dan satu persatu tubuh Yakuza berjatuhan. Whatever they're paying you, I'll triple it. You hear me? Machi panik, menembakkan pistol ke segala arah. Dia berharap bisa membeli nyawanya. Namun tidak ada jawaban dan hanyalah kegelapan. Tak lama, tangannya terputus dan dalam sekejap kepalanya terpotong. Semua berakhir dalam keheningan, menandakan bahwa mereka bukan sembarang manusia biasa. Dan selang beberapa saat, muncullah sosok ninja kejam ini yang berjalan mendatangi si pria tua dengan tatapan tajamnya. Dan terjadilah di markas Europol, di tengah kesibukan Berlin, Mika Koretti berdiri di depan atasannya yang bernama Maslow. Wajahnya tampak serius. Dia baru saja menyelesaikan penyelidikan tentang serangkaian pembunuhan misterius yang mengguncang dunia. Mika membuka dokumen dan memperlihatkan jejak sejarah yang tidak biasa, pembunuhan Ratu Korea pada abad 19 yang didalangi oleh klan Ozuno. Dalam transkrip persidangan ada petunjuk yang mencurigakan, yaitu pembayaran 45,30 gram emas kepada klan ninja itu. Sejak itu, pembayaran yang sama terus muncul dalam beberapa insiden. Klan Ozuno nyata, mereka menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh tanpa perasaan. They're real. I mean, you can call them spooks or assassins or whatever you want. And nobody's doing a damn thing to stop them. Berpindah ke sebuah tempat penyewaan mesin laundry. Suasana tiba-tiba berubah tegang ketika seorang pria sedang sibuk mencuci pakaian didatangi wanita yang pura-pura minta bantuan. Dan tiba-tiba wanita itu justru menyerangnya. Dengan berbekal senjata kecil, pertarungan pun terjadi. Saat keributan itu berlanjut, pemilik laundry yang tengah memeriksa keadaan mesin menemukan sesuatu yang mengerikan. Lalu kita berpindah ke Mika dan Maslow yang sedang makan siang di pinggir jalan. Maslow akhirnya memberikan kabar yang lebih mengejutkan. Setelah menelusuri lebih dalam, dia menemukan sebuah laporan dari seorang agen KGB bernama Alexei. Laporan itu mengungkapkan dugaan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kuno yang disebut 9 klan. Satu sisi, Mika merasa lega mendengar bahwa Maslow kini mulai percaya hasil penelitiannya. Berpindah ke seorang pria di laundry tadi yang ternyata diketahui bernama Raiso. Saat itu dia sedang masuk ke apartemennya.
Dindingnya penuh dengan pisau, siruken, dan alat-alat yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dia ternyata bukanlah seorang pria biasa, tetapi seorang pembunuh terlatih dari klan Ozunu. Saat dia duduk di mejanya, pikirannya melayang kembali ke masa lalu yang penuh dengan kenangan kelam. Di sebuah ruangan pelatihan, Raizo kecil berdiri di hadapan Lord Ozunu. Dia adalah pemimpin klan yang terkenal dengan ajarannya yang keras, mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang ninja sejati, mereka harus menguasai tubuh dan pikiran mereka sepenuhnya. Ozunu mengambil pisau, menyayat telapak tangannya, lalu dengan mantra ninja, lukanya sembuh seketika. Itulah kekuatan mereka yang tidak terkalahkan. Kenangan itu kembali menyentuh hati Raizo, mengingat akan masa-masa sulit di bawah pelatihan keras klan. Dia tumbuh tanpa belas kasihan dalam sebuah latihan yang memaksa Raizo berjalan tanpa mengeluarkan suara di atas lantai yang berderak. Kegagalannya dihukum dengan pukulan keras di kaki. Luka itu masih membekas di tubuhnya, seperti jejak masa lalunya yang tidak bisa dia lupakan. Malam itu, Raizo kecil terbangun karena rasa sakit. Dia jadi teringat oleh teman baiknya yang bernama Kiriko yang merawat kakinya dengan penuh perhatian. Sekarang kita berpindah ke Mika yang mengunjungi rumah istri Alexei. Dia adalah agen KGB yang terlibat dalam penyelidikan kematian Perdana Menteri Rusia. Istri Alexei menceritakan perubahan drastis yang terjadi pada suaminya setelah laporan yang dia buat tentang 9 klan yang mencuat ke publik. Alexei yang dulu seorang prajurit tangguh, kini mulai hidup dalam ketakutan. Dia bahkan memasang kunci di setiap celah rumah, serta kamera dan sensor gerak di mana-mana, seolah takut ada yang mengintainya. There can be no shadows, he said. No shadows. Istrinya mengungkapkan bahwa sebelum dia meninggal, Alexei sempat mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Namun, insiden mati lampu di rumah mereka menjadi titik balik yang memutuskan semuanya. Istri Alexei kemudian menyerahkan berkas penelitian yang ditinggalkan sang suami. Mika membuka berkas itu dan menemukan bukti yang tidak bisa dia abaikan. Para ninja yang Alexei teliti memanglah benar-benar nyata. Dalam rekaman CCTV yang ditemukan, wajah Raizo muncul, mengkonfirmasi bahwa yang selama ini mereka takuti benar-benar ada. Di apartemennya, Raizo terlarut dalam latihan intens. Pedang dan kusarigama berputar cepat di tangan terlatihnya. Wajahnya dipenuhi amarah yang tidak terucapkan, seolah setiap gerakan adalah pelampiasan dari masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Ingatannya kembali ke masa remaja saat dia berlatih di bawah kerasnya tangan Lord Ozunu. Dalam sebuah pertarungan dengan teman sebayanya, Raizo sempat unggul, namun lawannya lebih licik. Dia memanfaatkan cara curang untuk menumbangkannya. Malam berlalu dan pagi datang. Raizo sudah bisa mengendalikan rasa sakitnya seperti yang diinginkan Ozunu. Di tempat lain, Mika sedang dihadapkan oleh agen Zabransky yang menanyakan apakah Maslow bertingkah aneh akhir-akhir ini. Mika menyadari bahwa ada pihak yang mengawasi mereka dan berusaha menghalangi penyelidikan mereka tentang 9 klan. Maslow juga merasakan hal yang sama. Kasus ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ini memberi peringatan pada Mika. Banyak orang berkuasa yang terlibat. Mereka akan berusaha melindungi klan-klan ini. Mika tahu penyelidikan ini bukan hanya berbahaya, tapi juga mematikan. Malam itu Mika kembali ke rumah dan melanjutkan penelitiannya terhadap berkas yang ditinggalkan oleh Alexei.
Di dalamnya tercatat perjalanan Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim yang mengunjungi salah satu klan ninja tertua, yaitu klan Pasir Hitam. Di sana, dua anak kecil yang belum genap 10 tahun dipaksa bertarung sebagai bagian dari tradisi kelam klan itu. Sementara itu, dalam perjalanan, Raizo teringat kenangan bersama Kiriko, temannya di masa kecil. Suatu hari, Kiriko tampak sedang memotong tali bonsai dengan hati-hati. You shouldn't do that. If they catch you, Then they catch me. they'll put you in the box. I believe the heart of the tree knows which. Pohon tidak punya jantung, kata Raizo. Ia menanggapi pandangan Kiriko tentang kehidupan. Namun, Kiriko menempelkan telinga pada dada Raizo dan berkata, "Aku bisa mendengar detak jantungmu. Jantungmu merindukanmu." Pikiran Raizo beralih lagi, kali ini pada pelatihannya yang brutal. Your senses. Beginning with a sense, you rely on them. Awalnya sulit, namun kemampuan pendengaran Raizo berkembang pesat. Dia mulai mendengar gerakan lawan sebelum mereka bergerak. Akhirnya mengalahkan setiap tantangan yang datang. Raizo tahu dia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari manusia. Malam itu dengan indera pendengarannya yang tajam, Raizo bisa mendengar detak jantung Kiriko yang berdetak seirama dengan jantungnya sendiri. Raizo tersenyum, merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Keesokan harinya, Kiriko berhasil mengalahkan lawannya dalam pertarungan. Namun saat Lord Ozunu memerintahkannya untuk menyayat lawannya, Kiriko menolak. Tanpa ampun, Ozunu melukai pipi Kiriko sebagai hukuman. Malam itu, Raizo menemukan Kiriko dalam kotak hukuman. Dia begitu kehausan dan lemah. Raizo memberinya air dan merasakan kesedihan yang mendalam. Suatu malam, hujan deras mengguyur dan Raizo mendekati Kiriko tidak ada di tempat tidurnya. Dia mengejarnya dan berusaha menghentikan niatnya untuk melarikan diri. Kiriko yang sudah lelah dengan kehidupan di bawah kekuasaan Ozunu memilih untuk kabur. Dia tahu hidup yang sesungguhnya berada di luar sana dan jauh dari bayang-bayang klan yang mengekangnya. My life is here. Raizo dewasa kini berjalan dengan langkah tegas, memegang sebuah foto Mika yang ada di alamat bertulis di belakangnya. Di sisi lain, Maslow memberikan peringatan kepada Mika di kantor tentang ancaman yang semakin dekat. Dalam karirnya, Maslow tidak pernah merasa lebih dicurigai daripada sekarang. Pemeriksaan oleh berbagai badan intelijen termasuk CIA menambah kecemasannya. Dia menyuruh Mika untuk cuti sejenak dan memberinya pistol sebagai perlindungan. Sesampainya di rumah, Mika disambut kegelapan total akibat pemadaman listrik yang misterius. Dia menemukan sebuah amplop putih berisi pasir hitam. Itu adalah tanda yang sudah dikenalnya. Tanpa peringatan, seorang ninja muncul, pedangnya pun mengarah pada Mika. Namun sebelum serangan itu menghantam, dua ninja bertarung di dalam kegelapan. Salah satu berhasil dilumpuhkan dan suara peringatan terdengar, lebih banyak yang akan datang dan mereka tidak akan berhenti sampai Mika mati. Tiba-tiba bayangan muncul. Raizo muncul dari kegelapan dan menyelamatkannya. Mika mengenali wajahnya dari rekaman CCTV sebelumnya. Do you know me? How? Raizo dengan tatapan serius mengajak Mika untuk segera kabur. Malam itu, Kiriko yang berhasil melarikan diri akhirnya tertangkap kembali oleh Takeshi dan dibawa ke markas klan Ozunu. Di sana dia diikat di tiang dan menunggu eksekusinya. Lord Ozunu memerintahkan Takeshi untuk menyelesaikan urusan ini. Takeshi yang tahu betapa dekatnya hubungan Kiriko dengan Raizo hanya tersenyum sinis sebelum menusukkan pisau tepat di jantung Kiriko dan mengakhiri hidupnya tanpa ampun.
Kembali ke masa kini, di dalam mobil yang melaju cepat, Raizo memberikan peringatan kepada Mika. Mika mulai menyadari bahwa Raizo dengan masa lalunya seharusnya menjadi buruan klan Ozunu juga. Raizo teringat saat pertama kali diutus oleh Ozunu untuk menghabisi seseorang, tugasnya adalah sederhana. Dia menghabisi dan mengambil arloji emas target. Di sebuah toilet, Raizo melancarkan serangan, tapi targetnya ternyata lebih kuat dari yang diperkirakan. Setelah pertarungan sengit, Raizo berhasil menghabisinya dan menyerahkan arloji itu sebagai bukti. Namun tak lama setelah itu, Ozunu memerintahkan Raizo untuk mengeksekusi seorang wanita yang berusaha melarikan diri sama seperti Kiriko. Raizo yang sudah muak dengan kehidupan seperti itu malah mengayunkan senjatanya ke arah Ozunu. Amarah Ozunu tidak terbendung. Perkelahian hebat pun terjadi antara Raizo dan ninja-ninja klan Ozunu. Raizo terluka parah oleh sayatan senjata tajam. Akhirnya dia pun terjatuh dari atas gedung. Namun di dalam dirinya, dendam terhadap Ozunu sangatlah besar. Raizo dan Mika akhirnya tiba di sebuah penginapan sederhana, tempat mereka bisa beristirahat sejenak dari pengejaran. Raizo dengan sikap waspada menyuruh Mika untuk mandi tanpa sabun dan mengganti pakaian. Setelah selesai, Raizo membawa rokok dan mendekatkannya ke tubuh Mika. Dia sengaja mengubah aroma tubuhnya agar tidak tercium oleh siapapun yang mengikutinya. Kini mereka melanjutkan perjalanan. Namun, Mika merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengajak Maslow untuk pergi ke tempat yang lebih tersembunyi. Raizo merasakan keganjilan dalam situasi ini. Dia lalu memperingatkan Maslow bahwa tindakan mereka akan menambah korban. Namun, Mika tampak bingung dan tidak sepenuhnya memahami. Tiba-tiba, dari berbagai sisi, tentara bersenjata muncul, menyetrum Raizo dan menangkapnya. Maslow tanpa terpaksa membawa Mika dan Raizo ke sebuah markas rahasia, lalu mengikat Raizo ke dalam sel. Mika yang kebingungan meminta penjelasan. Maslow mengungkapkan bahwa ada pihak berkuasa yang memerintahkannya untuk menangkap Raizo dan dia tidak punya pilihan selain mematuhinya. Maslow memberikan alat pelacak kepada Mika agar dia bisa melacaknya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Raizo yang sudah terikat memperingatkan Mika bahwa para ninja sudah mengetahui posisi mereka. It's too late. Mika yang khawatir lalu memberitahu Maslow, namun dia dan timnya tidak menganggap ancaman itu serius. Tak lama setelah itu listrik pun padam. Mika panik dan berlari menuju Raizo. Sementara para tentara kebingungan di kegelapan. Di atas mereka, ninja-ninja mulai menyerang, menumbangkan tentara satu persatu dan bergerak cepat dalam gelap. Mika dalam kekacauan itu berhasil mengambil kunci sel dari tubuh tentara yang tewas. Dia lalu membuka rantai yang mengikat Raizo. Begitu kunci terbuka, Raizo tidak membuang waktu. Dengan gerakan cepat dia menghabisi ninja yang mencoba menghalanginya. Raizo dan Mika berjalan keluar dan suasana sunyi pun menyelimuti. Dan tiba-tiba Raizo memberi isyarat pada Mika untuk berhenti. Dia pun menghilang dalam kegelapan, sementara pertarungan terdengar di belakang mereka. Raizo muncul kembali dan melawan seorang ninja dengan gerakan lincah dan berhasil melumpuhkannya. Di tengah kekacauan, Maslow berjuang untuk melarikan diri dari serangan para ninja yang datang begitu cepat. Sementara itu, Raizo memerintahkan Mika untuk segera mengambil mobil yang terparkir di luar karena situasi semakin gawat. Begitu Raizo muncul, puluhan ninja klan Ozunu mengalir keluar dari bayangan dan siap menghabisinya. Raizo dengan keahlian bertarungnya yang luar biasa berhasil menghindari serangan demi serangan. Dia menghabisi ninja itu satu persatu. Namun meski dia tangguh, semakin banyak ninja yang datang. Keletihan mulai menghantam tubuhnya yang sudah terluka parah.
Sementara itu, Mika yang sudah berada di dalam mobil mendengarkan suara aneh. Sebuah pisau ninja menembus kaca mobilnya dan membuat panik. Dia menekan pedal gas dan melarikan diri secepat mungkin. Namun, di jalan mereka dihadang oleh lebih banyak ninja. Dengan kecepatan dan ketepatan, Mika berhasil meloloskan diri meskipun situasinya semakin genting. Raizo yang terluka parah melompat keluar dari gedung dan berlatih di jalanan kota Berlin. Dia dikejar oleh ninja-ninja yang terus-menerus menyerangnya. Salah satu ninja berhasil merobek perut Raizo dan membuatnya terjatuh. Namun, Mika yang tidak mau membiarkan Raizo mati, menabrak ninja itu dengan mobilnya dan membawa Raizo pergi. Raizo meskipun lemah, dia menolak pergi ke rumah sakit dan tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Mika akhirnya membawa Raizo ke sebuah penginapan. And I hope you can forgive me for this. Dalam keheningan malam, Mika merasakan ada yang aneh. Bayangan-bayangan bergerak di luar ruangan. Pagi harinya, kepolisian datang dengan alat pelacak yang diberikan Maslow. Mereka hanya menemukan Mika yang sendirian. Dan Raizo kini telah dibawa pergi oleh para ninja. Di dalam kotak, Raizo mencoba memulihkan dirinya menggunakan kemampuan klan-klan Ozuno. Dia menutup luka-lukanya satu persatu. Setelah perawatan itu, dia pun dibawa ke markas klan Ozuno. Dan di hadapan Lord Ozuno, sang pemimpin mengungkapkan rencananya. Sejak kecil, Raizo dipersiapkan untuk menjadi penerusnya. Namun, karena ulahnya, Ozuno berniat mengeksekusi Raizo sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Malam itu Raizo diikat di tiang, disiksa dengan sadis, dan Ozuno menekan perutnya yang membuat Raizo muntah darah. Namun Raizo memiliki harapan. Alat pelacak yang diberikan kepada Mika sebelumnya ternyata berhasil menuntun Maslow dan pasukannya ke markas Ozuno. Mereka datang untuk menyelamatkan Raizo dan melepaskan ikatannya di saat yang tepat. Pertempuran sengit pun terjadi, pasukan militer bertarung melawan ninja-ninja Ozuno yang lihai. Namun tak lama, si pemimpin pasukan yang bernama Takeshi pun muncul menghadapi Raizo. Pertarungan antara Raizo dan Takeshi berlangsung dengan dahsyat. Di antara kobaran api, Raizo mengingat bahwa Takeshi lah yang menghabisi Kiriko, teman masa kecilnya. Rasa amarah pun membakar tubuhnya dan dengan satu serangan bertubi-tubi, Takeshi akhirnya tewas di tangannya. Raizo yang sudah lama menyimpan dendam akhirnya membalas kejahatan yang telah dilakukan pada orang yang dia cintai. Pertarungan antara mereka pun kini dimulai. Ozuno dengan keahlian ninja yang tidak tertandingi menghilang dalam kegelapan dan menyerang Raizo dari arah yang tidak terlihat. Raizo meski terluka parah, dia terus bertahan. Dia meraih pedang dan melawan. Namun, Ozuno dengan kelincahan luar biasa selalu berhasil menghindar dan menyerang balik. Ketika Raizo hampir berhasil melukai Ozuno, sang pemimpin klan kembali menghilang dalam bayangan. Dengan kecepatan ninja yang luar biasa, Ozuno menjatuhkan Raizo. Saat Ozuno bersiap menusukkan pedang ke tubuh Raizo, tiba-tiba Mika muncul. Dia menembakkan senjata dan mencoba menyelamatkan Raizo. Namun Ozuno dengan mudah menghilang dan muncul di belakang Mika. Dia menusuknya tepat di jantung. Mika pun jatuh dan Raizo merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Namun Raizo yang penuh amarah dan dendam menghilang dalam gelap dan menyerang Ozuno dengan kecepatan luar biasa. Serangan bertubi-tubi akhirnya membuat lengan Ozuno terputus. Dalam kondisi tidak berdaya, Ozuno dieksekusi oleh Raizo dengan penuh ketegasan. Setelah Raizo mendengar detak jantung Mika yang masih hidup, meski terluka parah, Raizo membopong Mika keluar dari markas Ozuno dan memberitahu Maslow bahwa Mika memiliki jantung yang unik karena ternyata terletak di sisi kanan dadanya. Kini mereka menuju ke kehidupan yang lebih baik.
Raisu berdiri seorang diri mengenang Kiriko yang dulu berjuang bersamanya. Dia lalu memanjat tembok yang sama, merasakan angin segar dengan pemandangan indah pegunungan. Akhirnya dia menemukan kebebasan yang selama ini dia impikan. Dengan begitu, film ini pun tamat. Sampai jumpa di video berikutnya.